Hoki Situngkir resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informasi sejak Jumat 19 Juli 2024. Ilmuwan di bidang teori kompleksitas itu menggantikan Samuel Abriani yang mengundurkan diri usai terjadinya serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2 di Surabaya. Berkat ketekunannya, ia pernah mendapatkan penghargaan oleh Business Information Center bersama Kementerian Riset dan Teknologi. Tahun 2011, ia memperoleh Bakri Award sebagai ilmuwan muda berprestasi bersama 5 tokoh lainnya. Profesor Yohanes Surya bahkan memberinya gelar sebagai Bapak Kompleksitas Indonesia. Dilansir melalui laman resmi Badan Cyber dan Sandi Negara, Hoki menjabat sebagai staf ahli. Ia juga pernah menjadi pembicara dalam Indonesia Cyber Security Conference 2022, serta ikut menghadiri pertemuan bersama Presiden dan CEO Business Council Ted Yus dalam kegiatan United States Asian Business Council. Hoki Situngkir adalah seorang ilmuwan Indonesia yang dikenal atas kontribusinya dalam bidang fisika, kompleksitas, dan seni. Melalui pekerjaannya, ia berusaha untuk menggabungkan ilmu pengetahuan dengan seni dan budaya, serta mempopulerkan sains kepada masyarakat luas. Setelah menyelesaikan pendidikan di ITB, Hoki melanjutkan studi ke luar negeri untuk memperdalam pengetahuannya tentang kompleksitas. Ia terlibat dalam berbagai proyek penelitian dan mendapatkan pengalaman internasional yang memperkaya perspektifnya tentang bagaimana sains dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Pada tahun 2002, Hoki Situngkir bersama beberapa rekannya mendirikan Bandung Free Institute atau BFI. BFI adalah lembaga riset yang berfokus pada studi kompleksitas dan aplikasinya dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, budaya, dan seni. Hoki dan timnya di BFI percaya bahwa dengan memahami pola dan dinamika kompleksitas, kita dapat menemukan solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern. Salah satu proyek awal BFI adalah penelitian mengenai batik, seni tradisional Indonesia yang kaya akan pola dan simbol. Hoki dan timnya menggunakan pendekatan ilmiah untuk menganalisis pola-pola batik dan menemukan bahwa banyak dari pola tersebut dapat dijelaskan melalui prinsip matematika dan fisika. Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang batik loh, tetapi juga membantu mempopulerkan kembali seni tradisional tersebut di kalangan generasi muda dan internasional. Salah satu kontribusi terbesar Hoki adalah penerapannya atas teori kompleksitas dalam studi budaya. Ia melihat budaya sebagai sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi. Dengan menggunakan alat-alat analisis kompleksitas, Hoki dan timnya mampu mengidentifikasi pola-pola dalam perkembangan budaya, perubahan sosial, dan dinamika ekonomi. Sebagai contoh, Hoki telah melakukan penelitian mengenai pola migrasi manusia di Indonesia dan bagaimana pola tersebut mempengaruhi perkembangan bahasa dan budaya. Dengan menggunakan data dari berbagai sumber, ia mampu membuat model matematis yang menggambarkan bagaimana kelompok manusia berpindah dan berinteraksi satu sama lain sepanjang sejarah. Selain itu, Hoki juga tertarik pada musik dan tari tradisional Indonesia. Ia menggunakan pendekatan kompleksitas untuk menganalisis struktur ritmis dan melodi dari musik tradisional serta gerakan dalam tari. Penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang seni tradisional Indonesia, tetapi juga membuka kemungkinan baru untuk kolaborasi antara sains dan seni. Kontribusi Hoki Situngkir dalam bidang sains dan budaya telah mendapatkan pengakuan luas baik di Indonesia maupun internasional. Ia sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai konferensi dan seminar untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Hoki juga aktif menulis artikel dan buku tentang kompleksitas dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Salah satu penghargaan yang diterima Hoki adalah Anugerah Kekayaan Intelektual Indonesia pada tahun 2011 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas upayanya dalam menggabungkan sains dan budaya, serta kontribusinya dalam memajukan penelitian kompleksitas di Indonesia. Selain itu, Hoki juga terlibat dalam berbagai proyek kolaborasi internasional.
Ia bekerja sama dengan para ilmuwan dan seniman dari berbagai negara untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip kompleksitas dapat diterapkan dalam konteks global. Melalui kolaborasi ini, Hoki tidak hanya memperluas jaringan profesionalnya, tetapi juga membawa nama Indonesia ke kancah internasional dalam bidang sains dan seni. Salah satu misi utama Hoki Situngkir adalah mempopulerkan sains kepada masyarakat luas. Ia percaya bahwa sains tidak hanya untuk kalangan akademis, tetapi juga dapat menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk mencapai tujuan ini, Hoki aktif terlibat dalam berbagai edukasi dan penyuluhan. Salah satu inisiatif penting yang dipimpin oleh Hoki adalah program Sains untuk Semua yang bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan sains kepada anak-anak di daerah terpencil. Melalui program ini, Hoki dan timnya bekerja sama dengan berbagai organisasi lokal untuk mengadakan kelas dan kegiatan sains di berbagai daerah di Indonesia. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman sains di kalangan anak-anak, tetapi juga menginspirasi mereka untuk mengejar karir di bidang sains dan teknologi. Hoki memiliki pandangan yang optimis terhadap masa depan Indonesia. Ia percaya bahwa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dan mencapai kemajuan yang signifikan. Namun ia juga menekankan pentingnya untuk tidak melupakan akar budaya dan tradisi. Menurutnya, sains dan budaya harus berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pandangan Hoki, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Ia terus mendorong upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Ia juga berkomitmen untuk terus mempromosikan sains dan teknologi sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat. Dengan pendekatan yang inovatif, Hoki telah berhasil menjembatani kesenjangan antara sains dan budaya, serta menginspirasi generasi muda untuk mengejar pengetahuan dan kemajuan. Warisannya tidak hanya terletak pada penemuan ilmiahnya saja, tetapi juga semangatnya untuk menjadikan sains sebagai integral dari kehidupan masyarakat.